Pemirsa, tahu nggak sih UMKM itu merupakan salah satu mesin perekonomian nasional? Nah, hal ini dikarenakan UMKM berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan juga mampu menyerap sebesar 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Wow, besar nggak tuh? Maka dari itu pemirsa, pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk UMKM bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga naik kelas. Belajar dari pandemi COVID-19 pemirsa, di mana sempat melakukan seluruh kegiatan jual beli dari rumah. Ternyata nih sudah banyak UMKM yang go digital. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, data setiap tahunnya terus bertambah pemirsa. Nih, tengok data di samping saya. Di tahun 2020 ada 7 UMKM yang go digital. Tahun berikutnya melesat ke angka 16,4. Di tahun 2022 angkanya kembali naik pemirsa ke angka 20,76. Diharapkan pada 2023 dan 2024 jumlah UMKM yang go digital ini semakin banyak pemirsa agar tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Halo pemirsa, oke ini ya 350.000 lah ya. Sale buat kalian semua, pokoknya pakai kode di bawah ini. Nah oke. Nah pemirsa, sadar nggak sih? Jumlah penduduk Indonesia itu ada 278 juta jiwa. Sekitar 109,9 jutanya itu adalah pengguna aktif TikTok. Kalian pasti mainkan. Ayo, ngaku ayo. Nah, nggak apa-apa. Tidak hanya sebagai tempat melihat hiburan semata pemirsa, ternyata nih lewat aplikasi TikTok kalian juga bisa menikmati fitur jualannya nih. Kayak saya nih sekarang. Asik, jualan biar cuan. Nah, lengkap nggak tuh? Joget-joget sambil jualan. Udah. Nah, pemirsa, tanya lagi dong. Ya, dapat nih 2 lagi nih. Hey, pemirsa, kita cek nih data dari Ninja Express yang menyebutkan sekarang TikTok menjadi yang terdepan kalau soal live selling alias live sambil jualan di aplikasi. Datanya di samping saya nih pemirsa. TikTok unggul dengan angka 27,5%, disusul Shopee dengan angka 26,5%, dan ada Lazada dengan angka 20,1%. Wah. Sekarang gimana pemirsa? Selain karena engagementnya besar, semua platform jual beli produk juga menawarkan fitur-fitur yang beragam. Tinggal pilih deh mau pakai yang mana. Eits, tapi TikTok Shop mengeluarkan sebuah project, yaitu Project S TikTok yang dinilai bisa membunuh UMKM RI. Kira-kira pemerintah akan mengambil langkah apa ya agar UMKM RI ini tidak musnah akibat proyek ini? Dari Fridianto, Heri Ardi, Business Talk. Ya, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Bertemu lagi di Selasa malam bersama saya, My Sister Tarigan. Seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa saat ini memang yang namanya social commerce menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan produk. Tetapi ternyata social commerce yang ada saat ini justru dikhawatirkan akan membunuh bisnis UMKM. Apakah hal tersebut benar adanya? Kita bahas malam hari ini. Sudah bergabung bersama kita dari Zoom ada Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam Mbak Yona, sehat-sehat. Sehat-sehat Pak Vicky, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan saya juga menyapa Pak Edi Misero, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo. Selamat malam Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi, baik, selalu semangatnya pagi Pak Edi. Dan saya juga menyapa Pak Budi Primawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Selamat malam Pak Budi. Ya, suaranya belum keluar Pak Budi. Oke, baik. Saya ke Pak Vicky dulu begitu. Pak Vicky, kita mulai dulu sama yang agak ramai belakangan begitu ya, kurang lebih ada seminggu belakangan yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri itu adalah adanya perkembangan Project S milik TikTok begitu. Apa yang paling dikhawatirkan pemerintah sampai begitu vokal untuk menolak Project S hadir di Indonesia? Ya, pertama terima kasih Mbak Yona ya. Pertama tentunya ini Pak Menteri selalu konsisten, Pak Teten konsisten sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dari mulai tahun lalu kita mendorong revisi Permendag 50 bahwa 3 arahan Presiden. Pertama,
proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal, proteksi konsumen Indonesia. Ya, dan yang kedua, ini berdasarkan juga laporan. Kita mendapatkan banyak laporan dari para pelaku UMKM terkait dengan isunya adalah tidak adanya equal playing field. Banyak produk yang dijual sangat-sangat murah. Sepatu harga 24.000, jilbab harga 7.500, ini semua kita udah dokumentasikan dan seterusnya. Ya, jadi perlu disampaikan Pak Menteri ini tidak sama sekali bilang alergi dengan platform media sosial atau e-commerce atau social commerce asing, tidak sama sekali. Bahkan di strategi Kemenko UKM terkait dengan transformasi digitalisasi UMKM, kita jelas mendorong pelaku yang level usaha mikro ini onboardnya di platform media sosial dulu kok. Kemudian yang kecil menengah baru di platform e-commerce baik lokal, homogen, baru ke yang nasional sampai dengan ekspor. Nah, apa yang sebetulnya dikhawatirkan ini kan by data. Berdasarkan berapa sumber terkait dengan isu Project S yang TikTok. Sekali lagi ini bukan isu TikToknya, apa ini semua berlaku. Kepentingannya. Tahun lalu juga kita diskusi dengan IDEA ya Mas Budi. Ada beberapa platform diundang juga terkait praktek-praktek cross border impor yang memang banyak sekali laporan, dan kita juga sudah punya, tahun lalu juga kita punya bukti, data, dokumen dari laporan-laporan importir resmi gitu ya. Yang pertama tadi, harga kan sudah disampaikan, tidak ada izin sertifikasi BPOM, kalau kuliner, yang kosmetik gitu ya. Yang sertifikasi ini kan jadinya tentunya tidak hadirnya keadilan dalam kesetaraan dari level pasar ya. Ini sedikit memperjelas lagi Pak Vicky bahwa tadi Anda kan menyampaikan banyak produk-produk yang terlalu murah begitu ya masuk Indonesia, produk impor. Ada yang sepatu 24.000. Artinya sebelum Project S ada pun sudah banyak beredar produk-produk impor dengan harga yang sangat murah, begitu maksudnya? Betul, itu sejak tahun lalu. Di TikTok Shop atau? Enggak, di platform e-commerce. Di e-commerce. Itu viral di waktu itu juga Presiden bahkan sampai komennya Mr. Who itu kan sempat viral. Nah, terus kemudian untuk Project S ini yang di TikTok sebetulnya kan ini kan kita perlu banyak tadi dokumen, data, informasi sudah dikumpulkan. Bagaimana satu proses ekosistem dari mulai media sosial kan berbeda tentunya. Izinnya TikTok ini kan e-commerce ya. Tapi juga punya media sosial. Cross bordernya belum, di Indonesia belum, tapi sudah ada di 6 negara. Singapura, Malaysia sudah ada cross bordernya TikTok Shop, gitu ya. Kemudian ada retail online. Ini kan bicara yang di Inggris, yang ada white label produk dan seterusnya. Ini datanya berdasarkan. Tapi sekali lagi kita sampaikan, Pak Menteri yang sampaikan itu, ini kita waspadai. Jangan berarti sampai juga nanti data yang dampaknya negatif ke UMKM. Data yang dikumpulkan itu berdasarkan base data Inggris, begitu? Karena kan TikTok Shop-nya belum ada di Indonesia kan? Betul, jadi sebetulnya kalau misalnya Project S ini ya, jadi kita punya beberapa sumber. Menurut survei di Indonesia, Thailand, dan Filipina, pengguna TikTok Shop ini kan mengaku mengurangi frekuensi belanja menuju channel lain, channel offline yang biasa digunakan oleh UMKM. Ini sumbernya ada, Cube Asia 2020. Kemudian juga terkait dengan ada tadi bagaimana penggunaan data pribadi secara eksesif, karena dari media sosial yang memang mengambil minat ya, preferensi dari percakapan, kemudian dari e-commerce ini juga kan secara rigid berarti bukan hanya e-commerce tapi ada media sosialnya, social commerce didefinisikan. Kemudian ini yang sebetulnya mudah-mudahan di revisi Permendagri ini. Artinya masalah kita kan nggak cuma di Project S-nya TikTok ini ya Pak, kalau saya simpulkan yang Anda sampaikan, tapi spesifikasi sampai kita kayaknya langsung menolak. Artinya kan sudah antisipasi dari awal begitu ya, yang lainnya kan sudah ada datanya. Apa kira-kira kerugian yang akan dialami UMKM kalau ya TikTok itu mengembangkan Project S-nya di Indonesia? Pertama, tadi kan sudah disampaikan, pengguna TikTok ini hebat. Di dunia ini Indonesia kedua. Besar sekali penggunanya. Ya, kemudian juga kita melihat dari sisi lesson learn Project S, 50% produk yang dijual TikTok di UK ini kan berasal dan dikeruk dari negara Tiongkok, meningkat 5 kali dalam kurun waktu 1 tahun sejak Agustus 2021 dengan harga jual rata-rata $2. Baik. Pokoknya ini semua data kita sudah kumpulkan. Poinnya adalah sehingga
ini dibayangkan di Indonesia yang nomor 2 jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia ini, ini kalau misalnya terjadi dampaknya akan sangat luar biasa. Bahkan saya dapat punya data dari reseller yang di TikTok itu berkali-kali lipat lebih banyak. Ini bukan hanya pengguna ya, si resellernya. Dia berkali-kali lipat lebih banyak daripada e-commerce yang ada di Indonesia, baik yang e-commerce yang existing ya, dalam hal ini yang asing maupun yang lokal. Gitu. Perkembangannya sangat masif begitu ya, makanya regulator memperhatikan perkembangan TikTok begitu. Nanti saya ke Pak Vicky lagi, saya ke Pak Budi kalau begitu. Pak Budi, Project S TikTok memantik diskusi tentang keamanan data pelaku e-commerce katanya, nah termasuk keamanan hak cipta produk UMKM Indonesia. Tanggapan dari EDEA bagaimana? Terima kasih Mbak Yana. Jadi pada dasarnya sebenarnya Project S ini kan satu proyek yang dilakukan oleh TikTok untuk memenuhi kebutuhan konsumennya di Inggris Raya ya, di UK. Iya. Memang dari pandangan dari statement dari teman-teman TikTok yang ada di Indonesia ya bilang memang itu karena kebutuhan pasar di sana, tidak ada ada beberapa produk yang tidak ada di sana, lalu ada toko yang menyediakan itu mengimpor barang tersebut. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pembahasan di artikel di media di UK waktu itu ya, yang di pick up oleh masyarakat di Indonesia. Gitu. Jadi bahwa itu sebenarnya karena kebutuhan di sana di sini sendiri tidak ada gitu untuk penjualannya selama ini yang di TikTok Shop ya, bukan TikTok social media, karena ada dua hal yang berbeda. Di TikTok Shop sebagai marketplace sama seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lainnya adalah penjual yang memang penjualan dari lokal. Berarti gitu, Project S TikTok tidak akan masuk ke Indonesia begitu ya konfirmasinya ya? Yang statement dari teman-teman gitu, saat ini tidak ada Project S di sini. Jadi Project S kan disesuaikan dengan market masing-masing, kan punya karakteristik, punya tantangan, opportunity yang berbeda-beda. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini kebetulan untuk pasar di UK sana gitu. Nanti saya ke Pak Budi lagi untuk menjawab pernyataan dari Pak Vicky tadi yang mengatakan di e-commerce itu banyak sekali produk-produk impor yang dijual terlalu murah begitu. Bagaimana sebenarnya filter yang dilakukan oleh IDEA? Nanti saya ke Pak Budi lagi. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, makin banyak ya channel UMKM untuk jualan produknya mereka begitu. Nah, kalau dari UMKM sendiri bagaimana memandang social commerce yang ada? Dari e-commerce kita ke social commerce, makin banyak channelnya. Lebih banyak untungnya atau lebih banyak negatifnya? Karena yang dijelaskan tadi sama Pak Vicky ternyata banyak juga tuh produk-produk impor yang murah sekali yang tampaknya ya susah untuk menandinginya karena harganya lebih murah dari produk UMKM Indonesia. Ya, kalau kita berbicara itu kita mulai kembali ke dasarnya bahwa kita sepakatilah bagaimana peran daripada UMKM. Saya sampai mengeluarkan satu statement, kalau pelaku UMKM atau UMKM-nya ambruk, ekonomi Indonesia ambruk, kolaps, ekonomi Indonesia kolaps, dan ini tidak diinginkan oleh kita semua. Bahwa Indonesia ambruk, khususnya mempersiapkan 100 tahun 2045. Artinya apa yang kita harus lakukan untuk kita tidak ambruk, khususnya dalam minggu-minggu ini kita ramai dengan Project S. Saya mau katakan jangan gaduh, bisa saja proyek itu masuk. Jangan gaduh, tenang, hadapi dengan penuh keyakinan bahwa kita akan mampu. Karena kalau kita gaduh, kita risau, kita akan kesulitan dalam hal percepatan untuk ke depan. Kalau pertanyaan tadi, apakah ada manfaatnya? Saya katakan suka tidak suka bahwa teknologi digital itu sudah masuk. Kita harus masuk dalam era berdagang baru. Jadi pelaku UMKM harus ikut dalam percaturan perdagangan digital. Gitu. Tanpa gentar meskipun harganya kadang jauh lebih miring dibandingkan produk dalam negeri, Pak Ede. Bukan soal jauh lebih miring dan tidak miringnya,
Tapi Ya, 3 komponen utama daripada kita mampu bertahan itu harus kita benahi. oke. Apa 3 komponen itu? Pemerintah. Apa komponen kedua? Pelaku UMKM. Dan ketiga adalah masyarakat, konsumen. Oke. Itu yang harus kita benahi. Oke, baik. Cintai Detailnya produk-produk bisa kita dalam negeri bicarakan. gitu ya. Baik, nanti saya ke Pak Edi lagi. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi kita tetap di Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Oke, nanti sebelum ke Mas Cipta, karena kalau Mas Cipta itu saya selalu ngomongin soal data begitu ya, fakta-faktanya kita akan cek. Saya ke Pak Vicky dulu. Pak Vicky, selama ini sudah ngobrol belum sama pihak TikTok terkait dengan pengembangan Project S tersebut? Ya, jadi pertama kaitannya dengan ini kan yang kemarin disampaikan Pak Teten ini sebetulnya mendorong lebih kebijakan, ada urgensi untuk sehingga revisi Permendag 50 2020 ini untuk segera diundangkan. Oke. Oleh karenanya kan kenyataannya itu, sambil memang juga Pak Menteri sudah menyampaikan laporan tertulis kepada Bapak Presiden, dan juga kan tentunya sesuai arahan beliau Pak Presiden juga dari tahun lalu sebetulnya kan. Oke. Nah ini juga sudah dikomunikasikan. Oke. Terkait dengan TikTok ini kita memang banyak sekali laporan-laporan yang masuk, sehingga kita lagi ada dikompilasi. Nanti pada waktunya tentunya kita akan mengundang ya. Tapi memang ini kan begini, kemarin tuh ada kegiatan Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli ini, Mbak Yona. Kemudian juga ada beberapa kegiatan, kita juga menghadapi 12 Agustus Hari UMKM Nasional. Banyak sekali program-program yang berjalan. Kita lagi mencari waktu yang tepat ya, sekali lagi. Tapi saya rasa saya dapat informasi juga teman-teman TikTok sudah diundang juga oleh pihak Kemendag ya. Oke. Permendag 50 2022 itu mungkin lebih spesifik lagi, yang diminta revisinya bagian yang mana ya Pak Vicky? Ya, yang pertama itu sebetulnya ada pengutamaan perdagangan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri. Kemudian kita juga mendorong meningkatkan daya saing barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, dan juga tentunya ada ketentuan standarisasi produk dari luar negeri seperti SNI dan halal, serta mencantumkan label dari mana asal barang. Nah dari sisi kemudian kita juga mendorong adanya batas ambang harga tertentu. Jadi kalau dikenakan tarif atas tarif bawah gitu ya, semacam itu ya? Betul. Jadi kalau produksinya yang murah-murah, yang maksudnya produksi seperti fashion ya, kemudian beberapa yang lain yang sudah bisa diproduksi lokal, kenapa harus juga kita tidak memberikan keberpihakan untuk produk lokal? Ini kan harus ada, pemerintah ada afirmasinya. Itu juga terjadi di negara lain. Teman-teman UKM juga kalau mau ekspor terjadi kok. Kita ngurusin ekspor di pisang gitu. Ya, teman-teman, itu ada 22 sertifikat yang harus diurus, biayanya nggak murah, dan seterusnya. Oke, ini bentuk antisipasi berarti yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Saya ke Pak Budi, kembali ke topik sebelumnya bahwa disampaikan oleh Pak Vicky dengan data-data yang dia miliki, banyak sekali produk-produk impor yang beredar di e-commerce gitu. Ini kan dikhawatirkan akan mematikan produk-produk UKM begitu. Nah, benarkah demikian? Sebenarnya selama ini bagaimana sih filternya sampai sebuah produk dijual di e-commerce yang marketnya di Indonesia? Silakan. Siap. Jadi kalau untuk produk impor atau cross border itu sebenarnya ada 2 kanal kalau di e-commerce ya. Satu yang dilakukan oleh e-commerce sendiri melalui bisnis cross border. Di member anggota IDEA juga ada beberapa ya yang melakukan bisnis tersebut, dan itu juga sudah sangat transparan, sudah punya sistem yang terkoneksi juga dengan bea cukai, sehingga semua pajak dan biaya masuk dan peraturan yang ada sudah masuk. Itu satu ya, jadi langsung dari si e-commerce-nya sendiri punya kanal untuk penjual luar negeri berjualan langsung di sini, dan itu juga sangat. Yang kedua adalah kalau memang barang itu mungkin diimpor sendiri atau diimpor oleh orang lain lalu baru dijual oleh penjual lokal di sini gitu. Nah, kalau untuk yang cross border oleh e-commerce tadi sudah sangat terkontrol seperti disampaikan. E-commerce juga punya data dan bisa disampaikan memang jumlahnya juga nggak besar ya, mungkin dari total kalau dari masing-masing tempat itu mungkin nggak nyampe 5% dari total penjualan di marketplace. Dan tadi
data di bea cukai juga ada karena masuknya secara resmi, dan si pembeli pun kalau membeli langsung kelihatan, oh saya juga bayar bea masuk, oh saya juga bayar pajak yang harus dilakukan segala macam. Nah, bagaimana kalau yang masuk dari tempat lain lalu dijual oleh pedagang lokal di e-commerce, itu sebenarnya tidak bisa dideteksi. Sama juga dengan kanal-kanal penjualan offline. Kalau kita ke tempat pusat perbelanjaan lalu ada barang, kita juga nggak tahu kan barang ini impor atau impornya ada sebenarnya, karena itu sama, karena kan ini kanal penjualan itu hanya di hilirnya, di hulunya itu ada supply chain-nya. Jadi tadi ada dua dia untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi, ya memang kita seperti yang Pak Kang Vicky sampaikan mungkin banyak, tapi kalau yang langsung oleh e-commerce anggota IDEA itu sudah terkontrol, dan tadi mungkin akan ada pengetatan lagi lewat revisi Permendak gitu ya. Tapi kalau yang secara umum itu yang memang bukan tidak bisa dideteksi secara langsung. Agak sulit begitu ya, bersih produk impor yang bentuknya dijual sendiri sama pedagang yang di e-commerce begitu ya, bukan cross border. Betul, karena dia mendapatkannya dari mana kita juga source-nya kan tidak tahu. Ini importif, dia impor sendiri atau dia beli dari tangan kedua, ketiga dan lain sebagainya. Ini satu hal yang kita harus sepakati perlu kita selesaikan ya. Harus ada solusinya ke depan seperti apa. Nanti saya ke Pak Budi lagi, sebelum saya ke Mas Cipta, saya ke Pak Edi. Kalau saya lihat data, memang setiap tahun, karena tadi Anda mengatakan bahwa kita harus siap begitu ya menyambut era digitalisasi. Secara data memang UMKM yang go digital selalu naik setiap tahun, tapi belum 100%, Pak. Kenapa? Pertama, teknologi ini sudah merata nggak? Kata saya 12.000 desa Indonesia belum terjangkau internet. Kualitas daripada teknologi ini juga masih jarpet. Ya, kadang-kadang kita mau bertransaksi secara digital, maaf Pak, offline, kita mau apain? Artinya, sekali lagi perlu ada keseriusan daripada 3 komponen itu. Kalau kita mau keluar menjadi satu negara yang kuat di 2000. Gitu. Dan komponen pertama itu adalah pemerintah. Seberapa seriusnya sih? Ya, saya berempati lah bahwa Pak Menteri Teten berbicara soal Project S, tapi jangan hanya berbicara, bahasanya bahasa terang aja, bahwa mendesak Kementerian Perdagangan, mendesaknya caranya apa? Karena beliau atau pemerintah diwakili oleh Kementerian Koperasi bagi kepentingan UMKM, all out lah. Bagaimana revisi daripada peraturan perdagangan itu, sehingga kita bisa dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Itu baru dari sisi aturan mainnya ya. Berarti kalau dari Pak Edi sendiri dan teman-teman memang merasa bahwa Permendak 50 2022 itu memang harus segera direvisi? Otomatis. Tapi jangan kayak case yang lalu lah. Yang lalu? Kita, ya artinya begini, contoh-contoh sederhana. Ribut tentang pakaian bekas pakai yang masuk ke Indonesia. Ya, begitu ributnya kita sampai ke tingkat nasional, di mana pakaian bekas pakai itu mau disita. Pemerintah menyita dan pemerintah berbicara tentang bagaimana ini kok barang bekas pakaian bekas pakai dari luar ini bisa masuk. Nah, pemerintah di mana yang mengawasi masuknya itu? Kalau pemerintahnya, oknumnya bisa diatasi. Pengawasan yang harus diperketat begitu ya Pak Edi, kalau saya simpulkan. Baik. Nanti saya ke Pak Edi lagi, saya ke Mas Cipta sekarang. Mas Cipta, kalau kita lihat TikTok ini kan muncul sebagai fenomena yang baru ya. Kalau dulu orang sibuk ngonten aja di situ gitu ya, sebuah hiburan aja. Sekarang tidak demikian. Perdagangan ada di dalam begitu. Dan kalau kita lihat data juga tampaknya perkembangan juga cukup masif gitu. Semua orang jadi jualan di TikTok. Kalau keluar rumah, tetangga mungkin kadang juga jualan gitu di TikTok begitu. Nah, bagaimana fenomena baru yang mengubah landscape commerce dan habit orang dalam berbelanja? Kira-kira gelombang sosial commerce ini, shoptainment ini akan menjadi sebesar apa berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan, Mas Cipta?
Ya, menarik sekali. Saya setuju kalau Pak Edi tadi bilang kita harus all out mendampingi UKM dan juga melindungi UKM ya. Pengaturannya juga mesti detail begitu karena ini gelombang baru TikTok ini sebenarnya hanya penanda aja bahwa ya disrupsi akan terus terjadi dan ini tahun lalu kan kita hanya bicara usernya TikTok 1,7 miliar dan sebagainya. Nah sekarang gelombang orang bilang shoppertainment ya, yang dulu e-commerce sekarang udah shoppertainment atau sosial commerce ya. Ini sepertinya tanda-tandanya mungkin akan menjadi sangat besar begitu ya. Kita tahu 1,7 miliar ya orang sudah pakai itu. Dari sisi konsumen artinya udah sebenarnya gini, hakim dari produk digital ini kan yang paling utama sebenarnya konsumen. Nah, dengan user sebanyak itu di Indonesia kan udah lebih dari sepertiga ya. Juga ada pakai TikTok. Itu kan konsumen juga, mereka sudah menilai ada manfaat besar di sini. Sekarang juga ada profesi baru, istilahnya content creator. Yang tadinya cuma content creator, dia menjadi menjadi kemudian reseller juga begitu. Jadi ada profesi baru. Jadi ini gulungan ini akan semakin besar. Sekarang transaksinya memang masih paling satu semester itu sekitar 5 triliun atau setahun berarti mungkin sekitar 10 triliun. Masih kecil dibandingkan total nilai commerce yang berapa? Hampir 900 mungkin. 900 triliun dalam setahun atau 60 billion dolar. 2022 kemarin 59 miliar dolar. Hampir 60 ya. Nah, artinya tapi ini kalau lihat gejalanya ini pasti akan menjadi semakin besar. Gitu loh, semakin besar melihat trennya yang terjadi dan ini kan gampangnya gini, ini kan mempermudah hidup konsumen ketika berbelanja, yang kedua juga mempermudah penjualnya begitu. Jadi ini tidak bisa dibendung. Nah, tinggal memang kita mengantisipasi bersama-sama supaya pada akhirnya yang diperoleh itu adalah manfaatnya. Kalau mau ditanya sampai berapa besar ya susah ya. Angkanya kan ini masih awal di Indonesia. Tapi kalau lihat trennya memang ya tadi seperti Ilona katakan, mungkin cek kiri kanan tetangga Anda banyak rumah-rumah sekarang yang sudah buka atau bahkan rekan kerja ya sih. Ini ada lapangan kerja baru juga di sana, potensi sangat besar. Dan apakah Mas Cipta melihat bahwa yang dilakukan pemerintah sekarang, katakanlah sekarang ini kan TikTok Shop-nya itu kan memang belum ada ya bentuknya gitu, tetapi Project S maksud saya, bukan TikTok Shop-nya, apakah Mas Cipta membaca bahwa ini antisipasi dini yang dilakukan oleh pemerintah melihat mungkin perkembangan e-commerce yang sebelumnya begitu masif dan lain-lain? Ya, kalau saya sih termasuk mengapresiasi ya bahwa Pak Teten teriak dalam tanda kutip bicara dulu tentang ini karena itu penting juga sih sejak awal, karena memang kuncinya sebenarnya ya jangan sampai ribut di belakang, tapi dari awal ngobrol gitu loh, ngobrol diajak ngomong, kalau perlu platformnya diajak ngomong, Anda mau ngapain di sini, lalu area mana yang kemudian bisa diatur, area mana yang kemudian bisa difasilitasi supaya memberi manfaat kepada, kalau tadi bicara ya UKM ya, pada UKM tapi juga konsumennya. Jadi ya memang harus diantisipasi dari awal ya. Kuncinya ya memang kalau memang ada concern ya harus diungkapkan di awal. Tapi ya idealnya betul harus bukan hanya bicara ya, tapi detail sampai ke program-program yang jelas seperti apa. Mungkin tadi bicara kalau soal misalnya revisi ya. Revisi. Nah itu sebenarnya kan secara umum saya lihat pasal-pasalnya sudah ada tuh, pasal soal perlindungan produk dalam negeri, mengutamakan dan sebagainya. Tapi memang belum detail ya Pak ya. Nah semoga kalau nanti mungkin lebih detail aksinya apa sih yang akan dilakukan, aksinya. Outputnya begitu ya dari proses. Terus mau bicara tentang misalnya tadi capping harga dan sebagainya, mekanismenya seperti apa? Mesti clear juga sih supaya tidak simpang siur begitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Cipta, jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, di segmen ini saya langsung ke Pak Vicky lagi. Pak Vicky, masih soal Permendak 50 2022 yang diminta untuk segera direvisi. Mungkin lebih detail lagi, output yang diharapkan seperti apa? Kalau tadi disampaikan misalnya perlu sertifikasi dan lain, itu bukankah agak sedikit ribet tanda kutip? Atau mungkin Anda bisa jelaskan yang dimaksud outputnya lah yang kita inginkan gitu. Aksinya apa setelah revisi tersebut? Ya, tentunya pembatasan ini kan hanya khusus cross border import, Mbak Fiona. Jadi produknya harus ada equal playing field. Orang produk usaha mikro, kecil, menengah semua udah ya tentunya kan sesuai levelnya ya. Ada NIB-nya gitu ya. Kemudian jadi ini yang ada catatan penyedia platform lokal pasar dilarang menjual produk miliknya sendiri hybrid ya, marketplace sekaligus retail online, kecuali produk tersebut merupakan hasil agregasi dari UMKM dalam negeri yang dibuktikan dalam nomor induk perusahaan. Tentunya ini udah mekanismenya sudah jelas di NIB, harus didaftarkan
di Kementerian OSS gitu kan, online single submission di Kementerian Investasi. Semua udah tinggal daftar web usaha mikro gitu kan. Jadi kalaupun yang dikasih sertifikasi BPOM ini ya adalah produk impornya. Kan ini kan biar ada equal playing field, Mbak. Kalau usaha mikronya kan memang sudah berjualan karena ini loh. Kenapa mereka bisa berjualan yang dari cross border impor ini ya, temuan kami bisa murah? Karena kan tidak ada urusan izin-izin ini. Salah satunya, selain tentunya masalah produknya. Tadi Pak Budi juga sudah sampaikan cross bordernya betul, cross border ini e-commerce-nya transparan, tapi resellernya ini kan juga kita perlu protect sehingga memang ada catatan. Kemudian kita harus mewajibkan semua produk yang ini bisa ada keterangan negara asal, pemenuhan standar gitu kan. Ini juga penting untuk kemudian kita, misalnya kalau didiemin aja juga kan nggak bisa. Contoh nih, yang ini juga disampaikan Pak Teten pada saat di beberapa waktu yang lalu, waktu di zaman pandemi, Pak Teten ingin mendorong adanya stimulus daya beli produk lokal UMKM, bekerja sama dengan IDEA juga. Ya kan, Bu Budi ya. Kemudian kita ingin identifikasi karena stimulusnya BPUM, Banpres Usaha Mikro ini sudah diberikan. Tapi daya belinya juga biar ketemu kan begitu, supply demand-nya. Nah, tapi ketika itu tidak bisa ada yang bisa menjamin bahwa produk ini e-commerce ini adalah betul-betul real produk UMKM. Jangan-jangan ini resellernya betul UMKM, tapi produk asal produknya apakah ini produk UMKM, apakah ini produk industri besar, apakah ini produk impor. Pada saat itu kan diputuskan akhirnya tidak bisa dijalankan programnya, tidak ada yang dapat menjamin produk di e-commerce ini adalah produk lokal dari UMKM. Kalau masalahnya seperti itu Pak Vicky, pertanyaan kenapa baru minta sekarang direvisi Permendaknya? Oh enggak, itu tahun lalu. Tahun lalu dan belum ditindaklanjuti sama sekali. Kemudian dilanjutin. Waktu itu kan zamannya Pak Mendaknya Pak Muhammad Lutfi. Ya, kemudian berproses, sudah sampai di ujung. Tapi kemudian ada reshuffle. Ya. Kemudian dilanjut dengan Pak Zulhas, Pak Mendak gitu. Dan sekarang udah sampai mana prosesnya? Terakhir itu rapat di Kemendak itu kami bulan Maret, April. Nah, setelah itu kan kami menunggu. Ini kan yang punya permennya kan Pak Menteri Perdagangan. Nah, kemudian kan kita kan ada komunikasi informal terus kita pantau terus gitu kan sehingga sampai dengan kemarin Pak Teten sebenarnya menyampaikan dan tadi menyampaikan Pak Edi gitu ya bahwa ini satu pernyataan Pak Menteri Pak Teten itu salah satu upaya ketika ada komunikasi sudah dilakukan. Yang kedua sudah bersurat dengan Presiden, sudah melaporkan Pak. Jadi upayanya kalau Pak Teten sih rasanya clear ya, Pak Menko UKM itu clear dalam posisi tidak alergi medsos, teknologi nomor 1, ada target 30 juta UMKM onboarding, bukan hanya kuantitas, kerjasama juga dengan IDEA kok, tapi kualitas transaksinya juga. Ya, yang penting kita juga nunggu outputnya tadi kalau kata Pak Edi, Pak Vicky, kita tunggu nanti ya hasilnya ya. Saya ke Pak Budi, kalau kita lihat kan kemunculan TikTok itu membuat social commerce memang sangat berkembang pesat gitu. Apakah tren ini mengubah landscape e-commerce Indonesia? Apakah ke depan social commerce ini akan semakin mendominasi seperti yang disampaikan oleh Mas Cipta tadi bahwa perkembangannya tampaknya akan masif di masa depan? Seperti apa data-data e-commerce yang telah dipegang saat ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, pada saat kita bicara social commerce, ini juga memang sedang definisinya sedang dibakukan. Salah satunya tadi seperti yang Vicky bilang itu ada di dalam Permendak itu di perbedaan lain. Jadi kita bedakan antara media sosial dan social commerce. Social commerce nanti kalau memang sudah dari Permendak adalah sosial media yang punya kanal khusus untuk berjualan, tapi bukan marketplace. Nah, kalau TikTok Shop itu sudah jadi marketplace, jadi sudah sama kayak Tokopedia dan lain-lain ya, sudah izinnya sama. TikToknya sendiri sebagai sosial media. Jadi kalau tadi menjawab bahwa orang berjual beli di sosial media itu memang kan sudah menjadi salah satu sarana untuk berpromosi. Seringkali juga berpromosi sosial media, lalu dia bilang ini bisa pesan langsung ke saya atau bisa beli lewat salah satu marketplace gitu ya, bisa termasuk TikTok Shop. Jadi kalau kita lihat sebenarnya
situasinya tetap sama, tetap ada bahwa sosial media itu memang menjadi salah satu media komunikasi. Jadi kalau tadi dibilang live selling, tadi yang seperti data disampaikan juga live selling menjadi yang makin diminati. Balik lagi kan ini karena minat konsumen ya, para pengusaha, para pebisnis hanya mengikuti, berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau dilihat tadi kan data yang disampaikan juga bahwa ada 3 live selling yang besar ya, ada TikTok, ada apa tadi ya, Shopee kalau nggak salah sama Lazada. Jadi TikTok, kita Shopee, bisa Lazada. lihat bahwa memang live selling ini saat ini yang banyak diminati oleh pembeli, sehingga mau nggak mau pasti penjual juga akan lihat tuh, saya jualan pakai live selling. Nah, kedua, teman-teman di marketplace yang lain itu ya Lazada dan Shopee juga sudah melihat hal itu dan bisa menentukan. Jadi kalau tadi dibilang bahwa landscape-nya berubah atau tidak, sebenarnya tetap sama. Cuma kebetulan memang kalau TikTok dan TikTok Shop memang ada apa ya, mungkin blur ya, dikira satu kesatuan. Tadi ada TikTok yang sosial media tempat orang apa joget-joget yang bikin konten gitu, sama ada memang yang jualan juga ada, tapi di media sosial yang lain juga kita lihat banyak yang jualan, bahkan sampai ke media apa chatting ya, jualan lewat WhatsApp, lewat Telegram dan lain sebagainya. Jadi tadi sebagai pengusaha seperti yang tadi Pak Edi bilang juga memang harus bisa melihat peluang termasuk UMKM, bagaimana bisa menjual memasarkan barangnya menggunakan tool tersebut. Oke, baik. Pak Edi, untuk melanjutkan pernyataan dari Pak Budi, bagaimana cara UKM bisa tanding adu kualitas sama produk impor, Pak Edi, kira-kira? Karena kan kita makin terbuka begitu ya perdagangannya. Silakan. Oke. Pelaku UMKM itu adalah komponen kedua sesudah pemerintah. Oke. Ya, belajar bahwa kualitas daripada produk dan jasa UMKM, kuantitas yang pasti terhadap produknya setiap satuan waktu, itulah yang bisa menjadi andalan, yang bisa menjadi pendorong agar UMKM tetap survive. Karena saya katakan tadi, kita harus masuk ke era digital. Ya, itu yang harus. Jadi jangan patah arang. Pelaku UMKM ini nggak bisa patah arang, kolaps kita, habis kita. Jadi itulah yang harus kita dorong. Nah, siapa yang mendorong? Kita semua, termasuk dirinya sendiri dan pemerintah serta masyarakat. Pak Edi, saya punya pertanyaan ke Pak Edi. Begini, yang namanya konsumen itu dia price oriented ya, suka sekali lihat barang yang lebih murah begitu. Nah, artinya satu sisi memang Anda katakan ya jangan pantang arah begitu ya, jangan putus asa, benar demikian. Tetapi apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh UMKM agar ya itu dia tadi, ketika kita belanja kita akan lebih tertarik sebagai konsumen gitu ya, lebih tertarik untuk belanja produk UMKM, meski mungkin harganya agak sedikit lebih mahal, tetapi kualitasnya lebih bagus kan? Ya, pertanyaan menarik. Kita dari zaman Orde Baru itu, kita sudah mengenal, Pak Harto bilang cintai produk Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia. Itu sudah sekian puluh tahun lalu. Apakah itu terus kita pakai lagi? Pemerintah sekarang cuma pakai slogan itu, cintai, nggak ada. Harus wajib hukumnya untuk memakai produk kita kalau kita tidak mau kolaps. Jadi itu bentuknya adalah bentuk penyadaran diri sebagai berbangsa, bahwa bangsa ini akan kolaps kalau kita tidak menggunakan produk kita. Mengenai produknya bagus dan tidak itu masalah kedua, tapi pakai dulu deh, pergunakan dulu deh agar terjadi simulasi atau transaksi di dalam perdagangan dengan produk lokal. Itu yang pertama. Dan yang kedua dengan pemerintah, sekali lagi, waduh Pak Vicky minta maaf bos, saya pemerintah aja nih. Tidak cukup dengan Kementerian Perdagangan. Kalau kita mau merubah masyarakat kita untuk pro kepada produk-produk dalam negeri, UMKM dalam negeri, tolong dong bicara dengan Dinas Pendidikan. Kita persiapkan kader kita dari tingkat sekolah dasar sampai menengah, bahwa cinta bukan tidak cukup, bangga tidak cukup, harus. Nah, bagaimana kita bisa mensosialisasikan itu? Bagaimana kita mensosialisasikan tentang banggaan terhadap produk kita dengan tokoh agama, tokoh masyarakat? Nah,
Gak bisa kalau cuma asosiasi yang lakukan, Pak Vicky. Pemerintah bersama-sama dengan kami. Oke, pemerintah, UMKM, masyarakat, 3 komponen utama untuk mempertahankan UMKM tidak kolaps karena memang secara kontribusi ke PDB sangat besar pun penyerapan tenaga kerja. Ke Mas Cipta sebagai penutup sekaligus kesimpulan, Mas Cipta, bagaimana pemerintah mesti mengantisipasi disrupsi digital yang terus berkembang cepat yang ujungnya pasti berdampak bagi perekonomian kita. Ada perkembangan kita manfaatkan biar maksimal. Ya kita tahu kemarin kita bicara e-commerce belum selesai, sekarang ada TikTok dan sebagainya. Ini kan akan bergulir terus. Berkembang. Pemerintah sudah tahu lah, pasti rumusnya adalah dirangkul. Jadi bukan ditolak tapi dirangkul. Artinya ada pengaturan-pengaturan yang pasti sudah tahu juga. Cuma mungkin di sini evaluasi kita dalam diskusi hari ini ya mesti koordinasinya mesti lebih cepat, karena kan sebenarnya perkembangan user TikTok itu tidak bisa menunggu misalnya agenda kampanye, agenda safari dan sebagainya begitu ya. Ya, di tahun politik jangan pecah. Ya, begitulah. Fokuslah. Itu satu poin yang ya koordinasi penting, cuma harus kecepatan juga penting gitu. Yang kedua, menarik tadi Pak Edi menyinggung tentang infrastruktur. Jadi kita waktu pandemi itu banyak peringatan yang muncul. Ini muncul teknologi yang akan membantu UKM untuk berkembang lebih cepat. Tapi hati-hati. Karena orang yang tidak tersentuh teknologi, UKM yang tidak tersentuh teknologi ketinggalan, itu akan semakin ketinggalan. Iya. Jadi nanti yang menikmati sekarang penetrasi di kota, e-commerce sudah 80% lebih, tapi di daerah bagaimana? Iya. Tadi Pak Edi menyinggung di daerah banyak yang belum, bahkan mungkin internet juga belum punya. Iya. Artinya ada PR infrastruktur. Iya. Infrastruktur, Kominfo. ya kita tahu Kominfo di sini harus bekerja lebih keras lagi. Ada menteri baru kebetulan. Nah, semoga semangatnya masih baru untuk mengembangkan semangatnya infrastruktur. baru untuk mengembangkan infrastruktur begitu ya, karena pemerintah Presiden Joko Widodo juga sering sekali mengatakan ya bahwa nanti perkembangan ekonomi digital memberikan angka-angka yang bombastis, sangat fantastis, tapi untuk merealisasikan itu kan perlu namanya praktek di lapangan untuk mewujudkan hal tersebut begitu ya Mas Cipta ya. Terima kasih Mas Cipta Wana, wartawan Sumber Konten yang telah memberikan ulasannya, dan saya juga ucapkan terima kasih ke seluruh narasumber saya, Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak, sehat selalu. Kita tunggu nanti realisasi hasil dari revisi Permendak, mungkin setelah ngobrol-ngobrol lagi habis acara Bitok gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Edi Misero, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia. Maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih Pak Edi. Thank you. Ya, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ke Pak Budi Primawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami diskusi malam hari ini. Semua kita punya tujuan yang sama begitu ya, memanfaatkan momen digitalisasi dan mengembangkan UMKM. Dengan demikian saudara, jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Sebuah fakta yang jangan dilupakan, yang namanya UMKM masih menjadi tulang punggung negara. Kalau terjadi sesuatu terhadap UMKM, tentu akan berdampak ke perekonomian Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, semoga UMKM kita tidak kehilangan kejayaannya. Saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.